Selamat pagi, jumpa kembali. Selamat siang ini karena pas jam makan siang. Ya, Mas Denny. Kali ini sebagai kelanjutan kita ketemu lagi dengan teman lagi. Dan kali ini spesialnya adalah beliau spesialis penyakit dalam seperti saya. Cuman beda tempat tugasnya. Dan dia adalah teman dari istri saya. Monggo memperkenalkan diri, Mas Felix. Ya, saya sana ya. Ya. Ya, saya Dr. Felix ya. Saya ini temannya Dr. Rita ya. Dulu kita satu angkatan 86. Pendidikan di Jogja sama-sama. Dan ya, hari ini saya bisa ketemu nih Mbak Ita dengan Mas Denny di Kota Nabire. Nabire ini sudah provinsi sendiri ya, Papua Tengah. Tadi pagi saya baru tiba dari Sorong dan ya saya dalam senang rangka apa ini? bisa jumpa ini. Ya kebetulan ini kita ada kegiatan. Kebetulan saat ini saya dapat tugas dari Sekretariat Wapres ya. Itu ada satu badan yang dibentuk. Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dibentuk oleh Presiden. Nah, ketuanya tuh Wapres. Iya. Nah, saya ditugaskan di Pokja Papua Sehat untuk Provinsi Papua Barat. Oh iya. Kalau Papua Barat itu di Manokwari ya. Iya. Manokwari. Nah, kalau Nabire ini kan Papua Tengah, ya. Nah, ini kita dalam rangka penguatan lembaga ini dengan pemerintah daerah yang ada di tanah Papua. Jadi hari ini memang ada semua gubernur diundang, ada 6 gubernur ya. Kemudian dengan semua anggota BP3OKP di setiap provinsi kan ada. Jadi ada 6 anggota BP3OKP. Nah, ini mau penguatan lembaga ini dalam rangka untuk implementasi kebijakan otonomi khusus di tanah Papua. Nah, itu ada berapa itu ya target ya, Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, dan Papua aman damai, gitu. Jadi ini sebenarnya Keren sekali ya pertemuannya ya. Betul. Nah, kebetulan Gubernur Papua Tengah ini beliau sebagai ketua ini Asosiasi Gubernur Tanah Papua. Oh gitu. Jadi beliau yang mengundang semua begitu. Jadi karena saya karena di Pokja di tengah. Ya, Pokja Papua Sehat. Nah, kita hadir ini untuk besok ada pertemuannya begitu. Oh, jadi karena elemennya adalah Papua sehat, ya, Papua produktif, Papua cerdas, Papua aman damai. Ya, jadi itu menjadi satu target pembangunan otonomi khusus di tanah Papua begitu. Nah, ini yang lembaga ini dibentuk untuk bagaimana mengawal kebijakan pembangunan di tanah Papua begitu. Nah, kita harus kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau gitu ini kayak ini ya. Seiring dengan waktu kalimatnya Dr. Felix waktu di Wayang itu. Ya. Kan ingat tahu kita waktu Wayang angkatan 86 itu. Betul. Ada keinginan untuk kesehatan di Papua itu diberi satu kesungguhan itulah. Ini kan wujudnya. Betul. Wujudnya ini. Iya. Jadi memang itu Mas Benny, Mbak Ita, memang kita hari ini itu kan sudah banyak kebijakan ya, kebijakan nasional maupun kebijakan di daerah, tingkat provinsi sampai ke kabupaten, khususnya untuk pembangunan sektor kesehatan dan layanan kesehatan ini. Tapi memang ada permasalahan di tingkat implementasi. Nah, saya memang akan fokus pada itu, pada tingkat implementasi itu. Jadi apa yang sudah menjadi kebijakan nasional, kebijakan daerah, ini harus kita kawal begitu. Iya betul. Nah, harus dikawal. Betul. Dan itu duduk bersama karena apa? Karena permasalahannya hampir sama kok se-Papua. Betul. Kan permasalahannya hampir sama. Jadi nanti kita brainstorming itu kan ketemu tuh. Ya. Nah, inilah kekhususan Papua itu ya.
Makanya dulu ada teman yang bertanya, kenapa di Papua? Loh, di Papua itu loh, peran kita itu Ya, nyata itu loh. betul. Contoh ya, Dr. Felix. Ya, Jadi betul. kita penyakit dalam, kok dia ngurusi gituan. Ya karena apa Ya. keterpanggilan gitu loh. Betul. Keterpanggilan bukan semata-mata tentang, wah saya harus ini, enggak. Tapi implementasi tadi ya. Betul. Betul. Implementasi ini yang harus dinyatakan betul dan sampai kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kalau saya mendengar paparan beliau sambil jalan tadi, sepertinya keberpihakan kepada masyarakat yang mungkin tidak mudah menjangkau kesehatan dengan segala administrasinya yang agak rumit Ya, gitu kan. betul. Jadi Betul. dibuat lebih simple, bisa dibuat lebih Papua banget gitu, biar Betul. mereka itu enjoy gitu loh. Ya, Biar mereka itu bisa menjangkau. betul. Ini yang saya setuju gitu loh. Betul. Nah, nanti masalah rapatnya hasilnya apa itu monggo, karena itu yang stakeholdernya. Tapi kalau pemikirannya saya mendukung. Betul. Memang Mas Benny, kita memang mengacu ada rencana induk percepatan pembangunan Papua. Itu untuk 20 tahun ke depan. Nah, dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua ini itu di breakdown setiap tahun, setiap 5 tahun, maaf, setiap 5 tahun rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Nah, kita sekarang mengerjakan ini untuk yang 5 tahun ke depan ini, dari 2024 ke 2029. Nah, itu ada indikatornya. Indikator gitu ya? itu ada usia harapan hidup. Ini diharapkan kan usia harapan hidup itu untuk orang asli Papua tuh bisa sampai 70 tahun targetnya, toh. Kemudian eliminasi malaria. Ya. Kemudian bebas stunting. Dan ini sasaran ke angka kematian ibu dan anak, begitu. Ya sebetulnya itu tetap seiring dengan MDGs ya. Betul. Tapi bagaimana implementasinya mungkin beda gitu loh. Ya, Maksudnya betul. kan Dan juga ini beda. penyakit tuberkulosis dan HIV/AIDS juga menjadi indikator target. Nah itu profesornya ada itu Dr. Yandri. Iya. Prof. Yandri. Iya. Ya semoga nanti bisa tuh Yandri kita dipatok. Saya malah sempat berpikir gini. Ini mumpung anak saya di sini. Ya. Tajak penelitian TB HIV yang kenyataan dulu untuk data, basis data gitu loh. Ya. Betulnya apa sih? Mereka tanya belum, ini baru ide mentah gitu ya. Ya. Tapi maksud saya ini bisa menjadi bahan untuk nanti kira-kira yang dibutuhkan kita apa. Karena gizi juga terkait toh, kita tahu sendiri. Sangat, ya. HIV, TB, gizi, dan kita ini kayak perlu ada ini. Perlu ada yang menjelaskan gitu loh. Secara cool, jangan menjelaskannya secara nakutin. Kasihan dong orang udah sakit, sudah double burden gitu. Ya. Kemudian kita seperti hanya memberikan obat saja, nggak bisa. Ya. Itu harus disupport dengan pengetahuan dari mereka sendiri, keluarga, Ya. gizi. Jadi justru ini yang kalau kita bicara ilmu ya, itu mengasihkan kalau menurut saya. Ya. Iya dong. Tidak sekedar kasih ARV dan OAT ya, itu kan biasa. Betul. Tapi yang dibalik itu kenapa dia sakit? Terus Ya. di mana si sakit ini berada dalam lingkungan seperti apa? Dalam tingkat pengetahuan yang seperti apa tentang sakitnya, ini kan harus kita lengkapi juga. Betul. Jadi pendekatannya holistik. Holistik. Ya. Holistik kita justru harus bisa, ya. harus menjawab tantangan itu, bukan Betul. kita serahkan pada ini bukan hak saya, enggak. Betul. Setiap orang yang ketemu kita kan boleh toh kita beri. Ya. Makanya betul Mas Benny, itulah yang membuat ada spesifikasi kita. Ya, ada pendekatan spesifikasi. ya untuk membangun Papua maupun kita memberikan pelayanan itu punya spesifikasi khusus. Ya. Nah, makanya spesifikasi ini yang harus kita kelola lewat lembaga ini gitu. Yes, karena Jadi kita kemudian membantu bertemu dengan pemerintah untuk daerah, pimpinan gitu. loh ini. Ya. Untuk pimpinan kan juga sebenarnya pengen begitu. Ya. Kan implementasinya harus Ya. kita duduk bersama lah, Harus ini kita tepat bantu, waktunya. ya. Betul. Timing yang tepat. Ya, yuk. Ini Yo.
masakan Papua. Nah, ikan segar. Kalau ikan Papua saya mau makan. Ya, kalau di luar, aduh, mohon maaf nanti dulu lah ya. Kalau ikan segar. Asli memang. Iya. Ini juga kepiting dari sini. Dari Iya. Maropen kalau itu. Maropen ya. Maropen. Saus terasi. Iya. Ada cuma di sini nih. Kemudian Iya. ikan bakar, harus enak. Ya. Udang juga dari Mari. sini. Udang nak. Mas Beni. Ya. Nah sekarang untuk melengkapi siapakah Dokter Felix itu dan apa hubungannya dengan istri saya ini, monggo dilengkapi sendiri. Mungkin Jadi ada tangan-tangan. Nah, biar Mas Mbak Ita ya. jadi Om Felix ini dulu bertiga ya Om ya, iya kan? Betul. Dengan Yukelin, Yoke. yang satu almarhum suaminya, Ya, suaminya si Robert. Robert, ya. Dan Om Felix. Jadi pertama kali mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 86 tuh ini yang Betul. Papua masuk ke Jogja pertama kali. Dan beliau ini fight sekali. Saya kagum. Karena beliau fight. Beliau bertiga itu fight. Jadi kalau dengan saya, kalau dengan Yukelin tuh lebih dekat karena beliau tinggal di depan rumah saya. Betul di Di Ratnaningsih. Jadi saya Ratnaningsih. jadi saya sering main ke kamarnya dan lihat-lihat foto adik-adiknya. Kebetulan dulu kalau nggak salah Bapak jadi gubernur Paswe Betul. bukan? Ya, Nah, betul. ya. Kemudian dengan berjalannya waktu ternyata Dokter Felix ini masuk ke kedokteran, masuk penyakit dalam. Ya, betul. Otomatis ketemu lagi dengan Pak itu aku. Iya. Wah, ketemu lagi. Senang. Dan sekarang beliau ini bedanya dengan saya. Kalau saya ibu rumah tangga dan pegawai negeri, kalau beliau ini plus pejabat. Baik, saya. Itu bedanya. Beliau yang menguasai. Beliau yang menguasai Ya, Papua definisinya begitu Barat. ya. Jadi mengurus orang banyak gitu ya. Jadi saya pertama di Serui Pak C. Ya, Oh, saya- iya. iya. Nah disitulah saya mulai mengenal Papua, mengenal apa adanya. Itu banyak yang saya dapatkan karena memang beda sekali dengan masyarakat di kota besar, ya kan. Betapa di Papua ini betul-betul mereka itu hidup dengan apa yang ada di depannya. Nah itu yang mengajari saya. Ya pertama kali saya hanya mau nyari teman-temanku mana. Ya. Nah, ternyata kan kalau nggak salah itu Yukelin yang sudah masuk. Yukelin belum ya. Yukelin belum, masih di Jogja itu waktu itu kalau nggak salah. Yokelin. Nah, ya, saya macam sendiri sekali di Papua saat itu. Tapi iya masih sendiri Pak. Sedangkan saya masuk Serui aja saya masih kaget-kaget dengan cara kerja yang berbeda kan. Serui tahun 2000, 2005 akhir. 2005 ya? Yo, nah diterima oleh Dokter Jenggo yang kemarin Jenggo, kita ya. udah ketemu tuh ada obrolannya. Betul. Nah setelah itu kan kita tidak satu grup, koasnya tidak satu grup kan. Yo. Nah itu Pak C silakan bercerita kah sampai Yo. kembali lagi ke Papua. Ya. Tapi saya kagum ya dan bangga dengan Mas Beni sama Mbak Ita ya. Bisa datang ke Papua gitu ya. Artinya begini, Papua ini kan bagian dari Indonesia gitu. Jadi Ya. kita harus punya rasa tanggung jawab bersama gitu untuk membangun Papua ini. Betul. Gitu. Jadi kita rawat Papua ini sebagai bagian dari NKRI Ya. gitu. Nah, sehingga teman-teman di luar Papua seperti di Jawa begitu. Nah, mari ini Papua ini Bagian dari kita. Ya, bagian dari Indonesia ini itu loh. Nah, dan Papua tuh punya spesifikasi yang ketika orang datang ke sini yang tadinya dengan banyak keraguan gitu ya. Iya. Tapi kalau ketika datang akan cinta ini Papua. Betul. Nah Kira itu Papua seperti itu yang saya Nah, iya rasakan. kan? Yang saya Oh. rasakan orang-orang pada heran. Kenapa sih kamu suka? Mereka belum bisa menjawabnya. Iya. Ya. Ukurannya sana, kalau ukuran langsung ke sini baru Ya, Itu sudah. betul. aspek kemanusiaan itu begitu Iya, bermain di sini. main sini ya. Apalagi yang saya rasakan, Kitong datang itu di daerah yang kecil, Yo. nggak langsung yang kota, kan akan Ya. beda. Kalau Ya. misalnya saya datang langsung di Manokwari kah, di Jayapura kah, itu akan Ya. beda. Saya dari Serui, Pak C. Dari Betul. Serui yang masyarakatnya masih sedikit kan. Betul. Nah, Kotanya sehingga kecil sekali toh. kecil, yo kesana kemari Yo. ojek
ojek 5.000 toh. Sana Iya, iya. kemari. Itu bersama-sama anak-anak 5 semua sekolah di sana. Yang kakak paling tua itu dia sampai SMA Pak C. Kemudian yang adik-adiknya yang nomor 2 sampai ini anakku nomor 5 ini sampai SMP. Sampai Iya. SMP baru kita kembalikan ke Jogja. Jadi anak-anak ini juga kalau mereka bertemu dengan saudara-saudaranya, mereka Iya. juga bahasa Seruinya keluar juga. Apalagi kalau pas bertengkar bahasa Serui keluar. Iya. Masih nyaman dengan Iya masih. tema itu. Iya. Karena dia TK di sini, di TK di Serui. Iya. TK SD jadi kan dasar-dasarnya di Serui. Betul. Tapi juga supaya nggak nampak di orang kan, karena bahasanya Campur-campur Iya, ya iya, kan. iya. Ini maksudnya bagaimana ya? Betul. Nggak nampak oh, ini bicara apa kan mereka tidak tahu padahal berkelahi. Iya. sampai sampai saya disuruh pindah ke Nabire pun waktu itu saya berat sekali rasanya meninggalkan Serui itu yang Jadi Serui sampai berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun ya? Iya, Luar 15. biasa. Iya itu makanya bagaimana saya tidak sudah Tapi kenal. saya berterima kasih untuk Dokter Jenggo loh. Dia bisa artinya mampu untuk membawa Mas Beni dan Dokter Doni, katakan sebagai senior kita ya. Nah, bagaimana Dokter Jenggo tuh dia bisa meyakinkan itu loh. Bisa. Itu saya ya berikan apresiasi. kata-kata. Tanpa kata-kata tidak pernah cerita betul. dia bagaimana keadaannya tidak. Cuman dia bilang, Mbak, nanti kalau belanja di Serui Mbak jangan kaget. Nanti sayur tuh satu tumpuk dia sudah punya harga gitu. Oh iya iya baiklah. Dia cuma kasih tahu itu. Jadi kalau mau belanja itu tidak seperti di Jawa, satu sayur tidak, satu tumpuk. Sampai pada akhirnya saya hampir tiap berapa hari sekali ke pasar itu rasanya senang, hiburan saya. Ya. Dan pasti kan kehidupan sosialnya kan menyenangkan, dong? Iya, kenal, jadi kenal iya, semua. kenal Jadi orang kenal banyak. semua, ya. Dan kita ini pakai hati, bukan semata-mata pakai Ya, tuntutan-tuntutan, jangan mau betul, gimana. betul. Iya, Sama-sama kita menikmati apa yang ada. iya. Nah ini akhirnya betah sekali ya, Mas Beni jangan. Udah nggak? Ya, saya ya akhirnya datang ke sini. Ini pertama kali loh saya datang di Nabire. Nah, ya saya ingat Mbak Ita sama Mas Beni. Oh iya. Iya. Iya betul sudah. Saya beritahu lah. Sebelum datang sudah kasih tahu kita. Iya. siapkan. Ya. Pak J, ingatkah tidak? Waktu kita masuk ke kedokteran, Yo. ini nih yang gue di lokal. Iya kan. Ini yang Ini ketua panitianya. Iya, sama Mas Hasto. Yo, Saya masih ingat sama Mas Hasto kan. sampai kita teman-teman Apalagi pada ya. Itu di depan itu. Tapi Mas Beni ini memang apa ya? Kalau saya tuh Mas Beni, saya pribadi loh, saya tuh melihat Mas Beni tuh kayak apa ya? Memang potretnya bagaimana seorang dokter itu loh, yang dulu kita cita-citakan dari kecil gitu lihat itu ya. Iya, sampai hari ini tuh. Jadi saya lihat Mas Beni itu begitu, kacamata, toh, terus stylenya begitu, dan wah, jadi wibawanya tuh betul-betul sebagai potret seorang dokter Itu yang selalu beliau Itu. katakan. Itu yang saya punya kesan pertama waktu kita masuk, masih ingat di lantai 2. Iya. Lantai 2. Nah, kita kumpul semua baru kita disuruh nyanyi lagu Apuse itu loh, Mas Beni nih yang nyuruh. Mas Beni ingat kan yang disuruh nyanyi lagu Apuse. Masih ingat ya. Suatu sekali. Iya. Aduh. Nah itulah. Jangan Oke, kita baiklah. itu hanya ketika kita mengejar yang enak-enak saja. Bagaimana kita bisa mengenangnya dengan baik? Karena Iya. yang enak itu lewat saja setelah itu. Iya. Tapi tentang sesuatu yang terkenang ini bahkan ketika bertemu ini bisa kita Iya. buka kembali sebagai bentuk kerinduan. Betul. Maka kita akan bisa memperintah Iya, pertemuan. siap. Siap. Dan yang kita rindukan bukan tentang restoran yang seperti apa. Itu adalah Ya. restoran yang khas seperti ini. Khas dan makanannya fresh. Fresh. Fresh gitu. Bedanya di situ. Ya, kita menikmatinya itu. Sampai makanan pun makanan yang fresh, Fresh. gitu ya. Itulah hal-hal yang tersembunyi dari Ya. Papua. Keindahan Itu kan- yang selalu ada. Jadi kalau kita sudah makan ikan dan durian, terutama durian serui itu
mau makan durian yang lain macam tidak mau. Ikan juga begitu, ikan laut ya. Udah beda dong. Sudah beda. Oke, sekarang waktunya kita menikmati kepiting, udang, Ya. ikan. Kepiting, saus terasi, udang, saus Ini hal-hal yang ya di samping kita akan melanjutkan dengan pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi. Sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat.